Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami di HYA Kreatif Media Podcast Anak Medan. Bersama saya Yudi. Nah, dengan saya Hasan yang pemirsa ya. Nah, Kita apa ya? sebelum nanti bincang-bincang kita. Pertama-tama kami dulu. Narasumber kita nih. Iya. Kita sapa dulu pemirsa ini. Ya, inilah dia, ya kan? Sebelum kita berbincang-bincang santai dengan abang kita ini, ya kan? Mengenai usaha beliau, duka-dukanya menjalani usaha. Kita pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada atas dukungan pemirsa semua yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah komen, share ya kan. Kalau kemarin kita membahas budidaya ikan cupang, ini kita lain. Ya kan, membahas usaha dengan komitmen dan janji kita ya, pemirsa ya. Semua isu kita angkat dari segi ekonomi ya, UMKM. Jadi segala dukungan pemirsa semuanya ya untuk perkembangan podcast kita, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya. Ini suka duka mengenai berusaha. Nanti kita tanyakan langsung ya, pada kita ya, Pak Jul ya, pada sore hari ini nanti. Bang kita ini enggak mancing senior. Mancing beliau pemancing senior juga pemirsa ya. Mancing mania. Mancing mania. Dan beliau juga seorang pengusaha ya, Basis. Iya. Nanti kita akan berbagi cerita kisah beliau ini ya, sehingga bisa sampai ya sukses ya dalam meniti karir. Beliau gimana nanti prosesnya awal sampai ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ambil motivasinya dan menjadi contoh ya bagi kita semua. Oke, jadi untuk membersihkan waktu ya di sore hari ini, di Sabtu tanggal 16 Mei ya 2026, bisa langsung ya saudara Yudi mulai. Mana Bang, kabar Bang? Sehat ya. Mancing nih besok nggak? Mancing Bang. Besok mau mancing pemirsa. Kita udah beli umpan. Kemana nih Bang? Kemana mancing mana nih? Ini besok kita ke pantai Rantau Panjang ya. Usah dulu, nggak bagus saya. Nggak bagus ini. Ini besok kita ke Kampung Nelawan. Kampung Nelayan. Kita coba Kampung Nelayan. Belawan. Belawan. Dan ini teman saya Hasan ya. Ini kawan abang ini sama kami berangkat. Kamu mancing ya kan. Untuk menghilangkan stres dan menyalurkan hobi. Itu nanti pemirsa ya kita bahas ya dengan abang. Ya, Bang, ini kami mau nanya nih Bang. Apa? Kita tanyakan beliau dulu memperkenalkan diri. Iya, abang nama siapa Bang? Nama Jul. Jul. Nama lengkap? Nama lengkap Julham. Bang Julham ya. Bang Julham kita. Ini aku mau nanya sedikit, kenapa Bang atau kapan mulai berbisnis toko bangunan, toko material ya Bang? 2017. Kenapa tuh Bang abang milih usaha ini? Alasannya? Ini kan kalau material kan ya dibutuhkan terus. Jadi alasannya kebutuhan ya? Ya kebutuhan, tapi konsumen ya? Pasti dibutuhkan, karena kan orang ini bangun maju untuk kemajuan kan pasti bangun. Tapi kan ini cukup besar Bang. Sebelum berkecimpung di material ini, awalnya berkecimpung di mana mungkin atau memang dari semula memang kita kan nggak pewaris, kita perintis. Kita bukan pewaris, kita merintis. Awalnya itu usaha ini atau pernah usaha yang lain tuh? Enggak, kita usaha lain udah. Ya, kita pernah buka sembako 10 tahun, tapi nggak ada perkembangan. Kan itu kan kalau sembako kan kayak sayur, kalau beras iyalah ya. Kalau sayur itu kan busuk. Jadi kalau abang ini udah berapa tahun Bang?
Ini 2017 sampai sekarang. 2017 berarti udah mau masuk 10 tahun ya? Ya, kira 10 tahun. Iya, sudah mau masuk 9 mau menuju 10 tahun ya. Bukan waktu yang sebentar itu pemirsa. Ya, alasan Bang Jo tadi yang karena Sebelumnya ya, berkecimpung di sembako tadi ya. resikonya busuk segala macam cukup besar. Itu mesti diperhatikan. Modal juga besar lah. Ya, dan itu mesti diperhatikan, makanya abang ini memilih jadi berusaha toko material pembangunan. Ya. Nah, selain itu bang, selain alasan itu, mungkin ada yang lain, alasan yang lain abang. Aku bisa sini aja. Ini kan bisnis ini kan nggak pernah surut. Oh, Orang kan pasti bangun aja. iya. Dan gitu barangnya kan nggak pernah busuk. Kalau sembako pasti sebusuk. Pasti ada expired segala macam. Ya. Memang dari sini kian abang membukanya atau ada tempat lain? Ya bukanya di sini. Oh, dari awal ya 2017 ya. Nah, kalau suka dukanya nih bang. Wah, suka dukanya. Dalam menjalani Banyak. usaha toko bangunan apa yang abang mungkin Suka kendala dukanya pasti banyak. kendala harga fluktuatif atau apa gitu bang? Ya pasti ya. Sekarang kan dinamikanya kan harganya. Karena itu nggak stabil. Nggak stabil ya. Jadi, mau kayak mana kita bilang ya, udah kita jalanin ini, kita usaha ini, kita nggak mungkin lari lagi dari kenyataan. Nggak mungkin lagi kita ini nggak bagus, kita pindah ke usaha lain. Iya. Udah merintisnya kan lama. Lumayan. Dengan usia umur sekarang udah hampir 51, mau usaha apa lagi? Kita mau pindah usaha lagi? Kan udah nggak mungkin. Jadi kalau untuk merintis kembali, Udah rasanya berat. nggak mungkin. Dengan usia umur. Jadi kayak ada orang bilang kata-kata hari ini, hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Jadi kita tetap berjalan terus. berjalan. Kalau kita lari dari kenyataan, ya udah nggak akan jadi. Jadi kita maju ke depan ya, nggak mungkin lagi Ya, ke kalau belakang. kita mau atrek, Bener. susah. Selain harga-harga tadi bang, apakah ada kendala lain yang abang temui saat berusaha Ya bangun pasti ini? ada. Setiap usaha itu kan pasti ada kendala. Namanya kita jangan kan usaha di laut aja kita pasti ada gelombang laut. Pasti kan. Mancing aja ada air cantik ada enggak? Boleh dikasih tahu bang sedikit untuk pemirsa ini supaya jadi motivasi nih. Selain harga tadi apa nih? Ya Yang namanya menjadi apa? kita nih loh. Kita namanya usaha kan ada pasang surutnya. Yang saya bilang dari tadi awal. Sama kayak pasang surut air laut. Kadang banyak jualan hari ini kadang nggak ada. Jangan putus asa. Itu intinya. Besok bang. masih ada hari. Apapun ceritanya hari ini nggak dapat besok ada. Jadi Kalau kita harus. pemikiran seorang pebisnis seperti itu. Jadi kita jangan takut untuk jalan. Ya jalanin aja hidup ini. Makanya saya bilang tadi, hidup ini perjalanan bukan pelarian. Jadi apapun ceritanya, ya jalanin hidup ini. Kalau kita pelarian berarti kita lari dari kenyataan. Nah mungkin gini bang, untuk pemirsa ini pengen tahu juga sebagai pebisnis abang bisa kasih gambaran atau spill sedikit apa trik dan tipsnya bang dalam menjalani usaha gitu Satu, agar tetap kalau mau usaha ini ya itu jujur. Satu jujur. Apapun ceritanya pasti jujur. kejujuran bang ya. Jujur. Diutamakan pasti kejujuran. Usaha ini. Modal dasar kita jujur. Kita kan mobil ini kan modal ini kan ya cuma apa ya cuma titip juga barang ini kayak material ini. Jadi kita harus sama distributor tuh jujur. Itu ya. Kepercayaan. Ya kepercayaan harus ditanam sama ke konsumen. Itu harus utama. Walaupun kita nggak mau buka usaha apa, mau kerja di manapun, kalau kita namanya masih kerja atau buka usaha, kita harus jujur kita tanam. Modal utama jujur. Selain kejujuran bang, apa lagi? Selain kejujuran tadi apa lagi kira-kira? Ya, kerja keras. namanya gini loh. Mana mau pilih H mereng atau H di atas? Huruf H yang mereng atau huruf H yang nyamping?
Kalau usaha itu gitu. Jadi filosofisnya gimana ya? Filosofinya Gimana? gitu. Penjelasannya mengenai yang Itu maksudnya gimana? Kalau kita usaha nih, pengusaha, misalnya kita buka usaha ini, Iya, lain sama kerja. iya, sudah jelas. Lain sama kerja. Kalau kerja kita miring. Iya. Kalau kita buka-buka kecil-kecil gini, ya hanya berdiri. maknanya apa tuh? Dalam maknanya. Kalau Makna maknanya, di dalamnya. kalau maknanya berdiri, hanya yang berdiri, yang berdiri kayak gini. Iya. Kita kan usaha kecil. Sampai atas pun kita punya kita sendiri. Ya kita sendiri. Kalau hanya miring, nggak bisa. Kita harus melewati kita kerja. Iya. Kita kan miring, nggak bisa mentok yang di miring itu. Kenapa? Kita punya bos, punya pimpinan. Iya. Ya kalau kita mau lompatin dia, kita jadi pimpinan dulu, baru lompatin. Mana kita kerja ya mungkin. Jadi kalau saya jabarkan ya pemirsa ya, ini abang kita ini Pak Jul ya. Kita sekarang berada di lokasi usaha beliau yang ekspansi usahanya ya, baru ekspansi nih ya di Dusun 5 ini ya. Jadi yang induknya di depan ya bang ya. Jadi baru sekitar sebulan ya, jalan sebulan 2 bulan nih bang ya di tempat baru ini ya. Ada yang mau saya tanyakan sama Pak Jul ini. Jadi nama usaha beliau ini kan 3 Putra ini. Pasti ada maknanya nih. Kan? Kenapa lah sampai dibuat nama usahanya itu 3 Putra? Historisnya gimana itu? Pemilihan namanya itu kenapa dia Panglong 3 Putra ya kan? Pasti ada riwayatnya itu. Gitu. Bisa abang jabarkan asal mulanya nama 3 Putra itu? Gini loh, kita awalnya buka apa yang kita bagus. Karena pas anak saya 3 laki-laki ya. Dari anaknya ya. Gitu ya. Jadi saya buat aja itu namanya 3 Putra. Jadi dari anak beliau ya 3 orang laki-laki, itulah pencetus nama usaha beliau jadi Panglong 3 Putra. Ya untuk ini kan kita juga nggak bisa pungkiri, karena peran wanita itu penting, Pak. Kalau kita usaha peran apa penting. Makanya saya bilang tadi jujur kepada siapapun, jujur, terutama sama istri. Itulah. Terus kita harus jujur sama istri. Kalau untuk saat sekarang ini bang, ada kesulitan atau kendala bang yang bisa abang sampaikan mungkin ke pemirsa ya untuk pemenuhan material atau segala macam? Di Medan Banglong ya. Itu material. Bangunan. Ya. Jadi kalau untuk sekarang ini bang, apalah kendala yang paling utama, yang paling mendasar dalam? Yang saya bilang tadi dari awal itu kayak pasang surut. Kayak di masa-masa anak sekolah ya sepi. Ada juga musim-musimnya gitu bang ya. Musimnya. Kayak laut kan pasang surut. Kita kan sering main. Jadi pasang surut pasti ada. Itu nggak bisa kita pungkiri. Anak sekolah butuh yang lain. Kan tunda dulu bangun rumahnya. Kan kayak gitu. Nggak bisa kita kayak jual makanan atau kayak jual pisang goreng. Rame saja ya kan. Kan pisang goreng kebutuhan. Habis beli. Ini kan orang mau bangun rumah tuh nengok kebutuhan, nengok pak anak ini anak sekolah, bisa ditunda dulu, utamakan anak sekolahnya. Itu yang masalah. Berarti ada juga pasang surutnya permisi di usaha bisnis Panglong ini biasa. Nama usaha pasti begitu ya kan bang? Gitu, nama usaha semua pasti kayak gitu. Yang penting kita kesabaran, sabar. Tentunya kan abang nih, ini pekerja abang ya kan. Itu macam mana menghandle bang? Para pekerja abang ini supaya tadi yang jujur tadi lah gitu. Ya, gini loh, kalau kita karena kan gini bang, pengetahuan aku banyak juga yang kayak gini mula-mula, ya tukangnya, pekerjanya. Itu cara abang menghandle itu supaya ya kita motor ya, kita kalau kita jujur sama orang pasti jujur sama kita. Tapi nggak tahu juga ya kembali ke masing-masing orangnya. Jadi kita buat aja dulu positive thinking aja gitu.
sama karyawan, sama-sama. Kalau dia memang udah kita bilang dia nggak mau, ya dia urusan, dia kan punya Agama juga ya. nggak masalah, dia punya agama. Tapi gini, satu prinsip kita, karma kan berlaku, Oh. kan karma berlaku kan. Tapi pernah nggak nilai abang dibuat rugi oleh karyawan abang itu sendiri? Rugi sih enggak lah, tapi ya ada, tapi kan nggak seberapa Oh gitu bang ya. itunya. Nah, gitu Yang penting bisa. kita, itu saya bilang dari awal, yang penting kita tanamin kejujuran. Iya, iya. Itu ya Jadi- modal kita. Memang modal Bang Julnya dalam berusaha adalah jujur. Gitu aja, kan? kejujuran aja Karena kita tanam. kejujuran itu mahal pemirsa. Ya, tidak bisa dibayar dengan uang, dinilai dengan uang. Orang tua kita dulu kan selalu Selalu. Ya. jujur lah, dimanapun kau berada, itu kita Iya. Terutama ya kalau kita jujur ngomong, bicara. Orang kan dipegang omongannya, Omongannya ya. kan kalau hewan dipegang talinya, Iya. kan ya gitu. Berarti macam Bang Julnya juga transparan lah dengan konsumennya. Kalau memang naik harganya, Ya, memang situasinya kan gitu. sampaikan. Bukan karena mau ngambil untung banyak, enggak. Tapi karena memang situasinya memang lagi naik. Jadi begitu tadi kejujuran tadi, modal utama kita dalam berusaha. Nah, itu sangat penting. Macam di material ini juga, Pak. Ada beberapa bahan material itu dia mengikuti musim juga. Ada di musim penghujan dia memang harganya luar biasa naik tinggi. Ya, ada juga di saat kemarau dia bisa turun. Nah, jadi kalau macam Bang Jul ini juga, itu umumnya disampaikan tuh sama konsumennya itu, iya. Maklum lah ya kan Bangnya kan. Ini situasi lagi hujan sekarang. Nah, untuk bahan material ini lagi sulit didapat. Nah, naiknya pun memang signifikan itu. Ya seperti batu ya, kebutuhannya itu signifikan itu, mengalami kenaikan untuk di musim penghujan. Jadi ada satu lagi nih yang mau tanya Bang Jul ini ya. Penting ini mungkin ya. Kendala untuk dari segi yang kerja ini gimana, Pak? Umumnya nih banyak ya kan kesulitan ya kan dalam melakukan usaha. Untuk karyawan abang sendiri, umumnya di mana lah yang paling banyak abang mengalami kendala ya untuk anggota-anggota Panglong, Bang Jul ya? Mungkin bisa disampaikan, Pak, kira-kira. gini loh. Saya tanamkan bersama anggota itu. Yang penting jujur. Itu juga yang ditanamkan. Ya. Kalau udah jujur, pasti alhamdulillah, mudah-mudahan. Apapun masalahnya, ya kan ada masalah. Kita omongin bagus-bagus. Jujur aja lah. Yang penting Jadi abang tetap biasakan juga ke anggota itu supaya jujur ya, Ya. menyampaikan apa ya Iya. problem mereka juga Iya. mungkin. kalau ejeknya ada material kurang barangnya, atau salah hitung, atau kurang batu bata kan sering. Ngomong aja. Jadi kalau untuk kendala dari segi pekerjaan, kualitas pekerjaan, atau mungkin kehadiran mungkin ada kendala bang nggak? Enggak. Nah, umumnya tahulah kita Mudah-mudahan di masyarakat kita ini kan ada istilahnya penyakit wanen. Itu ada nggak? Abang alami juga itu nggak kira-kira bang? gini loh, Oh, kan udah saya terapkan. gitu. Apapun ceritanya, kalau hari Senin jangan nggak masuk. Jangan nggak masuk, Mas. Tapi Apapun abang mengalami ceritanya. nggak itu bang? Pernah dong, pasti Oh. pernah. Tapi kan kita terapkan. Kalau hari Senin, kalau sakit datang. Kalau datang sakit, kita kasih obat atau kita bawa berobat, pulang boleh. Tapi kalau hari Senin nggak ada kabar, itu kita. Iya. Kenapa? Kenapa hari Senin paling bukan saya aja, yang lain-lain, yang orang kerja kayak bangunan itu. Kalau udah Senin, karena hari Minggu libur. Hari Senin kenapa nggak masuk? Masuk ya. Berarti kan udah malas, tanda Iya. petik malas. Sementara hari Minggu baru aja libur. Tiba masuk di hari Senin, Tapi situ dia nggak ada. tapi rata-rata kan orang kerja bangunan, Iya. bukan kita bilang. Dan ini dialami bukan cuma di tempat Panjul aja, di segala sisi ya sektor usaha itu umumnya untuk di hari Senin tuh ya kan. Ya Itulah kalau dia penyakitnya.
pegawai lain ya nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya guru kasar, kayak bangunan, kita nggak bilang ada juga. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Karena dia merasa nggak ada tanggung jawab, merasa yang harus dan nggak masuk. Nah gini bang, ini konsumen kan berbagai macam tingkah, pola ya kan. Gini, cara abang menghandle konsumen ini kan yang berbeda-beda ini gimana bang? Ya, kita namanya jual jasa. Kita kan jual jasa. Apapun ceritanya kita harus senyum. Walaupun dia, Dan yang terpenting konsumen adalah raja. Iya. walaupun dia ini ya, bang nih begini-begini. Ya, wajar. Gak apa-apa. Ada perbandingan itu satu apa yang bagus. Ya biar tahu. Coba Pernah nggak bang ada komplain mungkin? Kurang motivasinya nih atau? Pernah juga. Pasir nih bos masih gini begini-begini. Nah, gitu ada. Nah, biasa. Karena kan biasa. Biasanya kita harga itu kan biasa. Ada komplain gitu Ya, bang ada. komplain ya biasa. Senyum aja. Mungkin di sana gini bu, gini di sini bu, gitu. Yang penting kita namanya kita. Atau terlambat nganternya lama gitu bang ya kan? Kalau lambatnya terlama, antar lambatnya kan apa ya bu? Kita kan bukan ibu aja yang mau diantar, kan banyak yang mau diantar. Ya kita harus lama. Berarti kita tetap sabar lah bang. Iya sabar. Kita gini loh. Namanya kita jasa. Kita kan jual jasa. Ya kita harus sabar menghadapi konsumen itu. Konsumennya nggak tahu kita ya kan? Maklum itu. Tukangnya nggak kerja, bahan nggak ada datang ya kan? Jadi pemirsa ya, untuk di wilayah kita ini juga di umumnya ya macam usaha Pak Jul ini di percusetuan ya. Ada di dusun satu ya, dusun 2 ya, Serotan ada. Nah, ini di dusun 5 ada cabangnya. Jadi bersaingnya pemirsa. Ya, Pangalong 3 Putra ini sangat bersaing sekali ya. Untuk dari segi harganya segala macam dan sejauh ini sangat luar biasa ya, pelayanannya bagus kepada masyarakat. Nah, jadi kepada pemirsa ya seputaran sini ya di Kecamatan Percusetuan, mungkin di Liserdang ya, bagi yang membutuhkan untuk kebutuhan material untuk proyek ya, rumah pribadi ya, bangunan kompleks segala macam ya, nanti bisa menghubungi langsung atau langsung menjadi konsumen Pak Jul ya di Pangalong, usaha Pangalong 3 Putra ya. Iya, itu yang utama ya, sebagaimana disampaikan beliau tadi. Dan untuk materialnya nggak perlu diragukan lagi ya pemirsa ya. Kita di sini ya usaha Pak Jul ya. Kualitasnya segala macam kebutuhan material ada di sini dulu. Di usaha Pangalong 3 Putra. Jadi untuk apanya? Mungkin di akhir-akhir ini kita coba apa nih bang? Harapan abang sebagai ataupun apa, bagaimana, ataupun bangun berbagi, atau mungkin motivasi itu pengusaha-pengusaha yang lain gitu bang. Kalau harapan gak usah motivasi untuk yang mulai usaha, yang memulai, yang sudah ada usaha, mungkin itulah bang. Apa kira-kira? Sedikit kasih. Iya, supaya angin segar ya. Iya. Untuk pemula yang mau merintis. Kalau menurut saya dari saya ya harus dicoba. Kalau kita nggak berani coba ya nggak ada hasil. Cuma ngomong-ngomong cuma ayal-ayal aja. Iya, menghayal. Kita harus coba. Kita harus terjun. Itulah moto seorang perintis itu seperti itu. Kita harus terjun. Seorang perintis itu seperti itu. Kita bukan pewaris. Dari tadi saya bilang kita perintis. Jangan perintis itu jangan takut mencoba. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Pemirsa ya, itulah pengalaman Bang Jul. Coba terus ya. Ada keinginan. Dibarengi dengan doa.
keluarga juga. Terus laksana. Jadi Coba, jangan takut gagal. mudah-mudahan berhasil ya kan, karena Kalau kita mencoba, yang penting kita udah coba. ya, dan tadi bang yang utamanya Sama kayak kita mancing, berapapun kita pancing, kita letak joran kita di sana. Iya. Kalau Tuhan nggak izinkan, ya nggak dapat. nggak rezekinya ya. Yang penting kita udah Walaupun coba. banyak joran yang kita. Yang penting kita udah coba. Dan yang pasti intinya kejujuran pemirsa. Ya. Ini itulah dia. Jadi setiap apapun usaha kita, lebih baik kita jujur apa adanya dengan konsumen. Ya, ini memang lagi naik, ya kan. Jangan pula Kalau jelek ya bilang jelek. memang jelek kualitasnya. Ini kualitas ini jelek. Ini yang bagus. Ya ada harga, ada kualitas. Ya kan. Nah, mungkin ada lagi, San. Iya. Jadi pemirsa ya, jika kita melihat keberhasilan seseorang usaha ya, contohnya seperti sosok Bang Jul ya, pada sore hari ini di podcast kita memandang itu jangan di saat beliau sudah sukses ya seperti sekarang ini, karena di sebalik itu iya, kita tahu ya, sama seperti saya juga, kita yang perintis-perintis ini itu luar biasa sakitnya ya. Jadi kalau kita melihatnya situasi sekarang itu nggak mudah ya, bukan seperti membalikkan telapak tangan aja ya pemirsa ya. Iya, itu butuh proses yang sangat panjang sekali. Iya, dari mungkin awalnya coba-coba ya, karena itulah rasa ingin mewujudkan mimpi itu tadi. Kita buat ini, kita cobain ini. Jadi trial and error itu ya, coba-coba mungkin gagal, tapi terus tetap bangkit terus dengan semangat yang tinggi ya. Jadi tetap terus semangat berjuangnya, pemirsa gitu ya. Karena ada juga prinsip kegagalan pengalaman yang terbaik. Ya, guru terbaik. Guru yang terbaik. Betul Pak Jul itu ya. Kegagalan itu adalah pengalaman terbaik, guru terbaik. Iya. Itu juga petua orang tua kita dulu ya, pemirsa. Jadi untuk selanjutnya, Jadi itulah pemirsa podcast Anak Medan. Kita berbincang-bincang dengan abang kita yang punya usaha toko bangunan, material itu panglong. Gimana dia udah tadi memberikan bahwasannya ada tipsnya dalam berusaha itu jujur. Itulah yang dipegang selama ini oleh abang kita ini ya, kejujuran tadi dalam berusaha. Jadi kami dari tim podcast Anak Medan mengucapkan terima kasih nih bang kepada abang bang. Udah mau nerima kami kan, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin lain kali kita ngomong-ngomong mancing mania dengan abang kita ini, karena memang beliau kalau mancing ya, kalau macam-macam ada play-playnya. Kalau abang kita ini enggak, tiap minggu rata-rata rutin mancing ya. Sering ngasih ke kami ya ikan-ikannya ya, enak-enak ya. Ikan segar ya, abang sering ngasih ke kami ya. Jadi kami terima kasih kali kepada Bang Jul yang mau berbincang santai dengan tim podcast Anak Medan mengenai apa nanti. jadi apa ya? Iya nanti masalah mancing nanti Ya, kita ngobrol lagi ya kan. membutuhkan material. Bisa datang. Ya, Iya. kita nggak ke Yang ada di seputaran desa apa nih bang? Ya, di Serotan, Desa Serotan. Mercusuar Tua, Cocok membutuhkan. dan Kabupaten Deli Serdang ya. Ah. Bisa datang dengan Bang Jul. Apa kebutuhan ya kan? Bangun, mau renov, ya kan? Atau hanya beli paku sedikit aja pun jadi ya. Datang ya kan? Jadi sebelum kita tutup ya, mungkin kita harapkan juga sedikit motivasi ya, penutup ya dari Pak Jul sendiri ya, sebagai pelaku bisnis ya, pesannya untuk adik-adik kita ya, atau mungkin kawan-kawan yang iya ini karena yang sudah banyak makan asam garam ini ya dunia bisnisnya, kira-kira apalah bang yang terpenting bang, petuah lah ya, ataupun kata-kata semangat motivasi untuk pemirsa kita ya, supaya bisa bangkit lah untuk memulai untuk mewujudkan mimpi itu. Apalah bang kira-kira bang kata-kata motivasi untuk adik-adik kita.
Untuk saya kan sih baru-baru juga sih sama-sama baru. Tapi untuk pemula-pemula, apapun yang usahanya, apapun membentuk buku usahanya, Iya. jangan takut, Ah, jangan takut. Apa keinginan laksanakan. laksanakan. Jadi tidak hanya tinggal mimpi Ya, jadinya. kalau udah dilaksanakan nggak berhasil, coba lagi, Coba lagi terus. coba lagi sampai berhasil. Iya. Jangan takut gagal. Iya, Coba terus sampai akhirnya nanti Tuhan Yang Maha Kuasa ya Allah SWT akan Iya. menunjukkan jalan. iya. Tapi satu, jangan lawan arus. Ikut arus aja. Jangan lawan arus. Memang nggak enak kalau melawan arus tuh, deras Iya. wah. Capek Ikutin dan aja umumnya arusnya. gagal ya kan. Bener. Jangan saking lawan arus. derasnya. Ikutin Nah, aja. kalau kita ikut arus, Ikut aja di dinamikanya. iya, hikmatnya itu Ritmenya ikutin aja. bener. Rahatnya. Oke lah. Pemirsa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Abang Jul yang udah bersedia jadi menemani kami ngobrol santai. Dan untuk pemirsa juga jangan lupa tonton, ya kan? Subscribe, komen dan like ya. Like, comment, share. Kami akan tetap hadir dengan konten-konten yang mengedukasi, mendidik, Tetap update dan terus ya, memberi pemirsa. motivasi kepada para pemirsa sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang udah nonton. Akhirul kalam, kami Yudi, Hasan dan Bang Jul, ya. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.